Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, salah satu tauladan pada bulan Zulhijjah ini ialah adanya keteladanan dalam kepemimpinan yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan dari nilai-nilai yang terkandung pada bulan Zulhijjah. Maka persempatan kali ini kita akan menjelaskan dengan ringkas nilai-nilai yang terkandung pada bulan Zulhijjah ini dalam konteks yang lebih luas kita melihatnya. Yang pertama adalah nilai keteladanan bagi seorang pemimpin, yakni cita-cita dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah adanya persatuan dan kesatuan umat yang berpusat di Makkah. Dasar persatuannya itu adalah tauhid. Terbentuk persatuan dan kesatuan dalam nilai-nilai tauhid yang mengikatnya, karena memang kehadiran orang-orang dari berbagai penjuru dunia, umat Islam datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan ibadah haji maupun ibadah umrah. Itu adalah yang mengikat mereka, bukanlah ras, bukanlah suku bangsa, tapi adalah nilai dan semangat ibadah berdasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tentu ada nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh baik rombongan yang berangkat haji, negara yang menerima, kloter-kloter yang berangkat dari berbagai negara. Tentu di situ akan muncul keteladanan hendaknya. Maka secara keseluruhan seorang pemimpin itu ialah dasarnya kepada keterikatan kepada tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita spesifik melihatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin pertama yang meletakkan dasar-dasar ibadah haji, pembangunan Ka'bah, adalah apa yang ada pada karakter Nabi Ibrahim alaihissalam ialah selalu menginginkan kesejahteraan bagi orang banyak.
Dan integritas yang ia miliki ialah tidak pernah mau bernegosiasi. Dalam pengertian negosiasi itu berembuk dengan kaum musyrikin, karena kaum musyrikin itu jelas menantang akidah tauhid. Meskipun itu bagi Ibrahim berseberangan dengan ayahnya sendiri, maka kita tidak melihat adanya Ibrahim alaihissalam bergeming dengan berbagai tawaran orang-orang kaum musyrikin pada saat itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin masyarakat, sebagai Rasulullah Subhanahu wa taala, tawaran apapun yang disampaikan oleh kaum musyrikin, dia punya sikap integritas yang luar biasa, tidak bergeming, menegakkan nilai tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang kedua, pada Idul Adha ini nilai yang terkandung ialah adanya tumbuh sikap empati dan kepedulian antar sesama, bahwa nilai kurban itu pada hakikatnya adalah kepedulian terhadap sesama. Di samping dia ibadah dasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat berkorban bagi pesertanya, tapi di dalamnya mengandung nilai simpati, nilai empati, dan nilai kepedulian bagi sesama. Yang ketiga, pada Idul Adha ini, pada semangat berkorban ataupun pesan ibadah haji, ada nilai-nilai yang terkandung yang luhur, yaitu nilai pemberdayaan ekonomi dan kemaslahatan umat. Kita tahu salah satu doa Nabi Ibrahim adalah memohon kepada Allah agar kesejahteraan tetap diberikan kepada orang-orang Makkah, negeri Makkah dan sekitarnya. Itu menandakan hari ini dapat kita lihat, dengan setiap harinya orang berkunjung ke negeri Makkah itu, tentu akan masuk income per kapita perekonomian yang memberikan pengaruh keuangan, pengaruh pendapatan, dan pemberdayaan, sehingga berujung kepada kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, betapa kita lihat nilai ekonomi yang ada pada haji, pada umrah, pada kurban. Andai saja satu masjid saja berkurban 5 ekor rata-rata sapi, 5 ekor. Kalau ada di kota Padang 1000 masjid, maka akan sudah disembelih sapi pada hari itu sejumlah 5.000 ekor. Berapa nilai uangnya? Berapa nilai dagingnya? Berapa jangkauan orang yang bisa disampaikan pemerataan pemberian daging itu sendiri? Nilai sosial, nilai ekonomi, nilai empati terkandung dalam itu semua. Atau satu lagi sifat yang luar biasa dari semangat ibadah kurban itu ialah bukanlah dagingnya, bukanlah jumlah besar sapinya, bukanlah banyak orang besertanya, tapi apa yang tersirat di situ ialah dengan ibadah kurban meretas sifat-sifat kehewanan. Sebagai simbol sifat kehewanan itu, mungkin saja kalau sifat hewan itu ada pada manusia, akan lebih ganas digunakan oleh manusia ketimbang hewan sendiri yang menggunakannya. Umpamanya hewan memakan makanan yang haram, paling kalau sudah kenyang perutnya dia berhenti. Tetapi kalau manusia punya sifat kehewanan, memakan itu, terkadang bahkan dimakannya temannya sendiri, dimakannya harta-harta yang mungkin harta anak yatim yang terlarang untuk dihampiri. Tapi mungkin karena seseorang punya sifat kehewanan, ketika dia punya sifat kehewanan itu bahkan lebih kejam, bahkan lebih ganas